Kata benda adalah kata yang menyatakan pada benda, kemudian makhluk hidup atau misalnya nih manusia atau hewan. Nah, kemudian bisa juga disebut dengan konsep dan pengertian. Jenis-jenis kata benda. Nah, kata benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda dasar, dan yang kedua, kata benda turunan. Masuk poin yang kedua, yaitu menuliskan nama diri. Nah, nama diri merupakan kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai benda, kemudian orang, ataupun nama tempat. Nah, kemudian nama benda ini, yang memiliki nama benda itu ada 5. Yang pertama itu nama Tuhan, seperti Allah, kemudian Yesus. Nah, kemudian yang kedua itu nama pesona. Nama pesona itu Nabi Muhammad, kemudian malaikat Israfil, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nama yang bersangkutan dengan kalender, seperti nama peristiwa. Nama peristiwa itu seperti Hari Raya Proklamasi Indonesia. Nah, kemudian yang bersangkutan dengan hari, bulan dan tahun, seperti hari Senin, hari Selasa. Kalau bulannya bulan Januari, Februari. Kalau tahun seperti tahun ajaran baru atau tahun gajah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu benda khas geografis, seperti benua Asia, Pulau Timur, Selat Sunda, atau yang banyak lagi. Nah, kemudian yang kelima yaitu benda yang bernyawa ataupun benda yang tidak bernyawa. Ini kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan itu merupakan salah satu kalimat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tuh kita menggunakan kalimat sapa ini untuk menyapa seseorang atau menyapa sekelompok tertentu, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat sapaan yang paling utama, yang pertama itu tidak memiliki perbendaharaan kosakata tersendiri. Kemudian yang kedua, kalimat sapaan itu berbeda dengan tingkat atau kedudukan sosial para pelaku dialog. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengertian dari dialog, prolog, dan epilog. Nah, yang pertama tuh kita akan membahas tentang dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh yang biasanya di dalam cerita, drama, film, atau sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu prolog. Prolog merupakan kata pendahuluan atau mukodimah sebelum cerita dimulai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu epilog. Epilog merupakan kata penutup yang mengakhiri naskah. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membaca. Nah, membaca merupakan suatu proses untuk memahami isi teks yang dibaca oleh seseorang. Ada beberapa syarat-syarat yang menjadi membaca yang baik. Nah, yang pertama yaitu membaca dengan tujuan yang jelas. Nah, kemudian yang kedua, kita tuh membaca dengan kecepatan yang bervariasi. Nah, kalau tata cara membaca puisi yang pertama itu intonasi dalam membaca puisi itu harus jelas. Kemudian mimik yang kita bawakan tuh juga harus sesuai dengan teks puisi. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau bisa menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya juga harus sesuai dengan isi teks puisi. Nah, kemudian yang keempat itu menggunakan irama, dan yang kelima jedanya itu juga harus sesuai, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tata cara membaca teks. Nah, yang pertama intonasi dan vokal itu harus tepat dan jelas. Nah, kemudian yang kedua itu ciptakan hening atau tenang dalam membaca teks tersebut dan tidak membuang banyak waktu. Nah, kemudian yang ketiga itu harus memahami isi dari teks tersebut. Materi yang ketujuh,
yaitu menulis tegak bersambung. Nah, poin pertama ini yaitu pengenalan pada buku bersambung. Nah, penulis tegak bersambung merupakan menulis atau menyambungkan huruf per huruf dengan sesuai peraturan yang ditentukan. Sekarang masuk ke materi yang ke-8, yaitu ringkasan. Nah, pengertian dari ringkasan ini ialah penyajian singkat dari suatu karangan, tetapi tetap mempertahankan urutan, isi, kemudian sudut pandang pada pengarangnya. Masuk ke materi yang ke-9, yaitu parafrase. Nah, pengertian dari parafrase itu sendiri ialah menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri atau menggunakan bahasa sendiri, tetapi tidak mengubah makna atau pesan dari teks yang aslinya. Poin selanjutnya yaitu unsur-unsur parafrase. Nah, unsur-unsur parafrase ini ada 3. Yang pertama, parafrase kalimat. Nah, parafrase kalimat ini artinya memisahkan sebuah kalimat menjadi sebuah kata sesuai dengan jabatannya, seperti subjek, objek, predikat, kemudian keterangan. Nah, kemudian yang kedua, parafrase suku, yaitu memisahkan antara sebuah kata menurut suku katanya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu parafrase puisi, yang artinya mengubah sebuah puisi menjadi prosa atau narasi. Masuk materi yang ke-10, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Nah, kalau surat resmi itu surat yang biasanya digunakan untuk kepentingan resmi atau organisasi dan instansi. Nah, kemudian kalau surat pribadi biasanya hanya digunakan untuk pribadi saja, atau bisa dikatakan tujuannya hanya untuk seseorang. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri dari surat resmi dan surat pribadi. Nah, kalau surat resmi yang pertama itu menggunakan kop jika suratnya dikeluarkan dari organisasi. Kemudian yang kedua, surat itu memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal. Dan yang ketiga, itu menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Kemudian yang keempat, menggunakan variasi bahasa yang resmi. Kemudian yang kelima, menggunakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Nah, kalau ciri-ciri surat pribadi, yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Kemudian yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Masuk ke materi yang 11, yaitu formulir dan kwitansi. Nah, kalau formulir itu lembaran kertas yang memiliki ukuran tertentu dan di dalamnya itu mempunyai sebuah informasi yang bersifat tetap. Nah, namun sebagian dari datanya yaitu bersifat tidak tetap. Nah, biasanya digunakan untuk mengumpulkan dan menciptakan dokumen yang bisa disimpan dan dipergunakan sebaik mungkin. Nah, kemudian kalau yang kwitansi yaitu alat bantu atau alat bukti penerimaan sejumlah uang dalam bertransaksi. Yaitu fungsi dari formulir dan kwitansi. Nah, kalau formulir yang pertama itu sebagai alat seperti alat evaluasi, kontrol, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua sebagai pembakuan kerja. Nah, yang ketiga sebagai pemberkasan. Nah, kalau fungsi dari kwitansi yang pertama sebagai tanda bukti pembeli, kemudian yang kedua sebagai tanda bukti penjual, dan yang ketiga sebagai alat bukti surat. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu naskah pidato. Nah, pidato merupakan salah satu keterampilan berbicara di mana harus ditingkatkan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang telah tersusun dengan baik. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan maksud dan tujuan dari isi pidato. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan. Dan yang keempat, membuat kerangka. Kemudian yang kelima, menyunting naskah pidato.